Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 1 dari tutorial pengendalian penjaminan mutu dari modul 5, kapabilitas proses dan juga Six Sigma. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal dari shift 1. Nomor 1, PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100. Dengan di sini terdapat kelonggaran yaitu kurang lebih 1,5 mili untuk menjaga konsistensi mutu. Tim Quality Control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Berikut ini merupakan data hasil pengukuran dari volume sirup obat batuk. Di sini pengukuran itu dilakukan sebanyak 5 kali, lalu di sini terdapat 25 subgroup yang diambil untuk diuji karena di sini dilakukan selama 25 hari ya. Jadi satu harinya diambil satu subgroup. Nah, di sini merupakan data hasil pengukurannya. Di sini satuannya itu mililiter. Kita ingin melakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Nomor 2, PT Lulupek adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei 2025, tim Quality Control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria Critical to Quality atau CTQ, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Berikut merupakan tabel data hasil inspeksi harian. Di sini terdapat tanggal pemeriksaan dari tanggal 1 hingga 30 Mei dengan jumlah produksi tas ransel di sini sebanyak 2.000 kurang lebih produk. Lalu juga di sini ada tas yang diambil untuk diinspeksi. Untuk jumlah yang diinspeksi ditemukan jumlah produk cacat sebanyak ini. Berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah nilai DPU atau defect per unit, nilai DPO atau defect per opportunity, nilai DPFO atau defect per million opportunities, dan level sigma dari proses produksi. Oh ya, di sini juga harus menjelaskan hasil analisis sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Yang pertama, di sini tabel-tabel yang ada di nomor 1 dan juga nomor 2 itu ditulis di Excel terlebih dahulu. Nah, setelah menulisnya di Excel, maka bisa langsung melakukan analisis dengan bantuan software RStudio. Di sini langsung masuk aja ke RStudionya. Oke, setelah masuk ke RStudionya seperti ini, langkah selanjutnya adalah di sini kita klik File, lalu New Project, lalu file Excel yang tadi itu sebelumnya harus sudah dimasukkan file terlebih dahulu di file Explorer. Kita pilih existing directory. Di sini kita browse aja. Di tempat kita meletakkan Excel soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya, di sini setelah kita masuk, kita tulis seperti ini. Di sini, pertama kita ingin download library-nya terlebih dahulu. Di sini, read Excel untuk membaca file Excel, dan juga QCC untuk membuat peta kendali, serta menghitung dari kapabilitas prosesnya. Selanjutnya di sini kita akan menginput data dari Excel yang telah kita upload seperti ini. Lalu kita tulis seperti ini. Karena di soal itu 100 mili yang ingin dicapai oleh perusahaan, sedangkan ada kelonggaran sebesar 1,5 mili
kurang atau lebihnya. Jadi USL 1,5, LSL-nya 1,5. Dikurang 1,5. Lalu di sini langsung aja di running. Selanjutnya di sini kita ingin menghilangkan atau menghapus kolom subgroup dari dataset karena kolom tersebut tidak dibutuhkan dalam perhitungan rata-rata dan peta kendali. Nah, di sini kita ingin menghilangkannya dengan rumus seperti ini. Jadi untuk data volume sirupnya di bagian yang kolom subgroup, di kolom yang pertama. Nah, jadi sudah kita hapus. Selanjutnya kita tulis seperti ini, karena kita ingin menguji kenormalan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Jadi di sini kita mendapatkan nilai W-nya itu 0,9 yang menunjukkan tingkat kesesuaian data terhadap distribusi normal. Lalu nilai p-value-nya 0,34 yang lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis. Artinya data itu sudah berdistribusi normal. Jadi di sini kita langsung aja lanjutkan. Di sini kita ingin membuat peta kendalinya. Nah, di sini di bagian grafiknya terlihat kalau misalnya data ketiga itu ada data yang di luar batas kendali. Artinya ada satu subgroup yang tidak stabil. Untuk mengetahui lebih jelasnya subgroup nomor berapa, maka di sini kita bisa tulis seperti ini. Kita bisa tulis seperti ini, lalu langsung aja di running. Jadi di sini kita tahu kalau misalnya subgroup yang keluar batas kendali atau pas di situ batas kendali adalah subgroup nomor 3. Di sini kita ingin membersihkan data nomor 3 itu dengan menulis seperti ini. Nah, di sini sudah kita bersihkan. Nah, di sini kita tulis seperti ini karena kita ingin melihat kembali grafik yang baru. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, di sini data nomor 3 itu sudah dihilangkan. Sehingga data-data yang ada dalam sini itu dia sudah terkendali. Baru di sini kita bisa menghitung kapabilitasnya dengan menulis seperti ini. Jadi di sini yang pertama itu ada standar deviasi. Standar deviasinya itu dia di 0,33. Jadi di sini artinya standar deviasi itu adalah penyimpangan rata-rata dari nilai tengahnya. Nah, nilai ini sudah di bawah batas spesifikasi yang 1,5 mili. Jadi variasi prosesnya itu sangat rendah. Terus juga di sini targetnya itu ada 100. Nah, di sini udah sesuai juga untuk batas spesifikasi LSL 98,5 dan USL-nya 101,5. Artinya sirup masih dianggap baik jika volumenya berada di antara 98,5 hingga 101,5. Lalu kita mendapatkan nilai di sini fokusnya di bagian yang value. Di sini kita mendapatkan kesimpulan kalau misalnya proses pengisian sirup itu sudah terpusat di target, artinya dia tidak miring ke kiri maupun ke kanan dan memiliki variasi yang sangat kecil. Artinya di sini sudah diperoleh nilai CP sebesar 1,49 dan CPK 1,45. Yang kedua nilai tersebut itu sudah lebih besar dari 1,33. Maka proses pengisian sirup dapat dikatakan capable dan juga stabil. Tidak ada produk yang keluar dari batas spesifikasi dan juga sudah sesuai target 100 mili. Dengan demikian, proses produksi sudah terkendali secara statistik. Lalu di sini langsung aja kita selesaikan untuk soal nomor 2. Di sini kita tulis seperti ini. Kita ingin mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita ingin menghitung nilai DPU-nya.
Nah, kita tulis seperti ini. DPU itu adalah jumlah cacat dibagi jumlah produk yang ingin diinspeksi. Nah, di sini langsung aja kita running. Kita tulis seperti ini. Kita ingin menghitung DPO atau defect per opportunity dengan membagi DPU terhadap jumlah karakteristik dari CTQ-nya. Nah, di sini CTQ-nya itu tadi ada 4 ya, 4 jenis cacat. Lalu di sini udah di running. Setelah itu kita ingin menghitung DPMO atau defect per million opportunities dengan mengkalikan DPO dengan 1 juta untuk mendapatkan jumlah cacat per sejuta peluang. Nah, di sini langsung aja di running. Selanjutnya di sini kita ingin menghitung nilai dari level sigma-nya. Kita running. Di sini Six Sigma berfungsi atau menggunakan fungsi dari distribusi normal kumulatif P-norm ya. Lalu di sini juga ditambahkan SIF 1,5 yang sudah standar dengan industri. Langsung aja di sini kita tulis summary-nya. Seperti ini, lalu langsung aja di running. Oke, di sini dari yang didapatkan pada soal A, nilai DPU atau defect per unit, yaitu di situ ada 0,03. Nah, lalu di situ ada nomor 2 atau yang B, nilai DPO atau defect per opportunity ada di 0,01. Lalu ada di DPMO atau defect per million opportunities. Di situ ada 0,8175,56. Lalu ada level sigma dan proses produksi ada di angka 2,34 dan kita akan menjelaskan hasil analisis dan menyimpulkan apakah proses ini sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Jadi kesimpulannya adalah kualitas produksi tas ransel di PT Lulupek berada pada tingkat sigma 2,34. Artinya, masih terdapat sekitar 8.175 cacat per sejuta peluang, sehingga proses ini masih perlu perbaikan lebih lanjut agar bisa mencapai standar kualitas Six Sigma. Lalu juga di situ, nilai DPU sebesar 0,03 menunjukkan bahwa setiap unit tas yang diinspeksi, rata-rata terhadap yang diinspeksi menemui 0,03 cacat. Nilai DPO sebesar 0,01 artinya peluang terjadinya cacat untuk setiap karakteristik CTQ seperti tali, resleting, bahan logo itu kurang lebih sekitar 1%. Lalu juga tadi sudah dikatakan kalau misalnya standar Six Sigma itu dia lebih dari 3,4 dianggap baik dan lebih dari 6 dianggap world class. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian kualitas PT Lulupek ini belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Misalnya dengan cara meningkatkan pengawasan bahan baku, kontrol proses, dan juga pelatihan operator. Baik, terima kasih. Sekian penyelesaian dari modul 5. Modul 5 ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.